Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas dari progres satu saya, yaitu pada pendahuluan dan literatur review. Untuk topik saya ini ada prediksi harga emas menggunakan recurrent neural network. Dan kenapa harga emas ini cukup penting untuk diprediksi? Karena harga emas ini meskipun sudah kita ketahui bahwa emas itu harganya selalu naik, namun ada kalanya mengalami penurunan dan terkadang harganya menjadi sangat fluktuatif tergantung dari kebijakan ekonomi dan konflik global. Dan di sini banyak investor yang maksud saya dan diharapkan dengan adanya metode ini mungkin dapat mengurangi resiko pada investor-investor yang berkecimpung di instrumen emas. Nah, sebelumnya ada beberapa metode prediksi yang sering digunakan, yaitu regresi, analisis teknikal, kemudian model statistik yang menggunakan ARIMA. Namun masih terdapat keterbatasan untuk menangani data yang dinamis dan non-linear, terutama ketika terjadi peristiwa ekonomi besar yang secara tiba-tiba mempengaruhi harga emas seperti NFP, kemudian terdapat The Fed menurunkan suku bunga dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa dengan recurrent neural network ini sangat bagus. Kenapa? Karena menurut saya selain recurrent neural network ini atau RNN ini memang cocok digunakan untuk data time series, tapi juga RNN ini memiliki kemampuan untuk menangani data sekuensial dan mengenali ketergantungan temporal sehingga memungkinkan model ini mempelajari pola pergerakan harga dari waktu ke waktu. Nah, di mana ada keunggulan utama RNN, yaitu terletak pada kemampuan untuk mengingat informasi dari data sebelumnya dalam suatu rangkaian, sehingga pemahaman pola jangka panjang yang relevan dengan prediksi komoditas memungkinkan pemahaman pola jangka panjang yang seringkali relevan dengan prediksi komoditas terutama harga emas ini. Kemudian terdapat tantangan utama atau bisa disebut sebagai kelemahan, yaitu menghadapi masalah vanishing gradient yang dapat mengurangi akurasi prediksi. Nah, lalu terdapat inovasi terbaru seperti NGCU atau New Gate Control Unit yang dapat untuk menjadi pelengkap dari kelemahan RNN untuk mengatasi masalah vanishing gradient ini. Sehingga jika digabungkan RNN ini dengan RNN ini menjadi lebih stabil dan mampu menangkap pola fluktuasi yang kompleks dengan lebih baik. Kemudian di bagian literatur review, di sini terdapat beberapa jurnal-jurnal sebelumnya yang saya gunakan untuk acuan. Nah, di mana terdapat ini jurnal oleh Korkmaz dan ini tadi dan lain-lain terkait time series prediction of ergo mineral fertilizer moisture using machine learning, dimana ini adalah untuk bukan harga emas tapi untuk mengukur kelembapan suhu, tapi tetap menggunakan RNN tetap time series prediction dengan machine learning. Nah, dimana Korkmaz ini dia tidak hanya mengaplikasikan dengan RNN saja, tapi dia dikombinasikan dengan LSTM, CRU, CNN, RNN.
Nah, kemudian ada penelitian dari Kaczmarek di tahun 2002, yaitu Fall Safe Haven Asset Evidence from the Target Volatility Strategy Based on Recurrent Neural Network, dimana sama saja dia membahas untuk memanajemen resiko portofolio pada investor harga emas terutama. Sehingga meskipun kita tahu bahwa harga emas itu sudah pasti naik atau dapat dikatakan sebagai aset safe haven, namun tetap ada resiko dari fluktuatifnya harga emas tersebut. Kemudian ada studi lain oleh Nur Hambali. Dia menggunakan LSTM untuk prediksi harga emas. Lalu dia juga meneliti hyperparameter apa yang terbaik untuk model LSTM ini dalam digunakan sebagai prediksi harga emas. Di sini dijelaskan melalui cross validation menggunakan metode walk forward, sehingga LSTM mampu memberikan tingkat kesalahan yang lebih rendah dibandingkan model prediksi lainnya, terutama untuk prediksi jangka panjang yang sangat dipengaruhi oleh volatilitas pasar global. Lalu terdapat tabel, yaitu penelitian ini Korkmaz dan Ilyas Kacar. Di sini dia metodenya LSTM, RNN, GRU, CNN RNN, dan ANFIS. Lalu ada regresi. Nah, di sini dia terdapat tingkat akurasi yaitu hampir mendekati 1. Lalu mean squared errornya ini ada di sangat rendah menurut saya, sehingga sangat bagus sekali untuk hasil prediksinya. Lalu di sini ada Kaczmarek menggunakan metode RNN. Di sini hanya penjelasan. Lalu ada Nur Hambali, dia menggunakan metode LSTM. Di sini dia menggunakan optimizer Adam dengan learning rate 0,01 dan melakukan input sebanyak 100 kali. Dia menghasilkan error sebesar 0,4867%. Di sini rata-rata errornya ini untuk model ini memberikan akurasi yang lebih tinggi dalam prediksi harga emas jangka panjang dibanding prediksi tradisional yang lainnya dengan LSTM. Baik, cukup sekian dari presentasi saya terkait pendahuluan dan literatur review untuk time series prediction of gold price using regular neural network. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.